Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rendra Suprobo AJ STMT CAPM dan Ibu Rindang Alfiah STMT sebagai dosen pengampu mata kuliah evaluasi sumber daya lahan. Perkenalkan, nama saya Justina Nur Airinisa, NIM 18 19 10 50 10 09. Dalam video ini saya akan membahas mengenai perubahan geomorfologi dan geohidrologi di Desa Bedono, Kabupaten Demak. Berikut adalah agenda pembahasan dalam video kali ini. Yang pertama adalah definisi geomorfologi dan geohidrologi. Yang kedua adalah gambaran umum Desa Bedono. Yang ketiga adalah fenomena perubahan geomorfologi dan geohidrologi di Desa Bedono. Pembahasan pertama yaitu definisi. Geomorfologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari 3 kata, yaitu geo yang berarti bumi, morfo yang berarti bentuk, dan logos yang berarti ilmu. Secara singkat, dapat diartikan geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk bumi. Atau yang secara lengkapnya, geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi serta proses-proses yang berlangsung terhadap permukaan bumi sejak bumi terbentuk sampai sekarang. Kemudian definisi dari geohidrologi yaitu menurut Vetter tahun 1994, hidrogeologi merupakan suatu ilmu yang menghubungkan antara material geologi dan proses maupun aktivitas air, khususnya air tanah. Studi hidrogeologi meliputi berbagai bentuk air serta menyangkut perubahannya, antara lain dalam keadaan cair, padat, gas, dalam atmosfer, di atas dan di bawah permukaan tanah, distribusi, penyebaran, aliran, dan sebagainya. Pada pembahasan kali ini saya akan lebih cenderung membahas pada perubahan geomorfologinya. Terkait di perubahan geohidrologinya akan dibahas pada dampak yang ditimbulkan dari adanya perubahan geomorfologi. Pembahasan yang kedua yaitu gambaran umum Desa Bedono. Desa Bedono ini terletak di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Untuk aspek non-fisiknya, masyarakat Desa Bedono bekerja sebagai petani, buruh, nelayan, petambak, pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya. Di Desa Bedono memiliki 2 kelompok masyarakat, yaitu masyarakat Mina Bahari yang menaungi nelayan dan masyarakat mangrove bahari yang aktif di bidang pemberdayaan mangrove. Untuk aspek fisiknya yaitu batas wilayah Desa Bedono di sebelah utara adalah Desa Timbul Sluko, di sebelah timur merupakan Desa Purwosari dan Desa Sidogema, di sebelah selatan adalah Desa Sriwulan, dan di sebelah barat adalah Laut Jawa. Untuk luas Desa Bedono yaitu 551.673 hektar yang terdiri dari 7 dusun, yaitu Dusun Bedono sendiri, Dusun Mondoliko, Dusun Rejosari, Dusun Tambaksari, Dusun Pandansari, Dusun Morosari, dan Dusun Tonosari. Untuk topografinya, wilayah Desa Bedono cenderung landai dan datar. Untuk elevasi ketinggian di dataran Bedono berkisar antara 0,3 sampai 2,82 meter di atas permukaan laut dan tanahnya berupa pasir lempungan. Kemudian sebagian besar wilayah Desa Bedono dimanfaatkan sebagai daerah pertambakan. Memasuki pembahasan ketiga yaitu fenomena perubahan geomorfologi di Desa Bedono. Fenomena geomorfologi yang terjadi di Desa Bedono adalah kerusakan pantai. Nah, kerusakan pantainya berupa abrasi. Fenomena abrasi ini mulai terasa pada tahun 1995 yang ditandai oleh terjadinya peristiwa banjir rob.
Luas kawasan yang terkena abrasi mencapai 2.116,54 hektar, yang menyebabkan garis pantai mundur sepanjang 5,1 km dari garis pantai di tahun 1994 lalu. Untuk laju perubahan garis pantai di Desa Bedono memiliki laju terbesar, yaitu minus 553,3 meter per tahun dari desa lainnya di Kecamatan Sayung. Kemudian abrasi tertinggi yang terjadi di Desa Bedono ini terjadi pada tahun 2014 sampai 2015 yang menimbulkan perubahan yang signifikan pada garis pantai. Kemudian menurut penelitian yang pernah dilakukan untuk KKP, Desa Bedono merupakan wilayah dengan resiko tenggelam tertinggi di Jawa Tengah. Berikut adalah timelapse perubahan garis pantai di Desa Bedono dari tahun 1985 sampai 2020. Yang pertama, berikut adalah peta garis pantai di wilayah Bedono pada tahun 1985 sebelum terjadinya abrasi pantai. Dapat dilihat di sini garis pantainya belum mengalami perubahan. Kemudian untuk kawasan terbangunnya masih belum banyak. Ini merupakan peta garis pantai wilayah Desa Bedono tahun 1995. Di sini tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan. Garis pantainya pun tidak terlalu tampak kelihatan berubah, namun lebih banyak mulai tumbuh kawasan terbangun, terutama di sisi jalan raya. Berikut adalah peta garis pantai wilayah Bedono tahun 2000. Di sini sudah mulai terlihat adanya perubahan di garis pantai. Dapat dilihat di titik ini, air laut mulai naik. Kemudian di titik ini juga air laut mulai naik. Kemudian untuk kawasan terbangunnya juga semakin banyak. Ini adalah peta garis pantai wilayah Bedono tahun 2005. Di sini tidak nampak perubahan signifikan dari tahun 2000 yang tadi, namun tetap garis pantainya terus berubah sedikit demi sedikit, datarannya semakin berkurang dan lautan semakin naik. Untuk kawasan terbangunnya juga semakin banyak. Ini merupakan peta garis pantai wilayah Desa Bedono tahun 2010. Perubahannya tidak signifikan dari tahun 2005 yang tadi, namun sedikit demi sedikit air laut mulai naik dan dataran mulai berkurang. Nah, ini merupakan peta garis pantai wilayah Desa Bedono tahun 2015. Di sini terjadi perubahan yang sangat signifikan untuk garis pantainya. Di sini garis pantainya sudah mulai tidak terlihat, air laut sudah mulai sudah semakin naik ke daratan, daratannya juga semakin sedikit. Kemudian untuk kawasan terbangunnya juga semakin banyak mengikuti sisi jalan. Ini merupakan peta garis pantai wilayah Desa Bedono tahun 2020. Di sini dapat kita lihat garis pantainya sudah mulai tidak tampak dan daratan yang tadi di tahun-tahun sebelumnya masih ada, di sini sudah mulai hilang. Air juga sudah mulai semakin naik mendekati jalan raya. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video timelapse perubahan garis pantai Desa Bedono dari tahun 1985 sampai tahun 2020 yang dilihat melalui citra satelit Google Earth dan telah saya jelaskan di slide presentasi saya. Dapat dilihat garis pantai Desa Bedono terus berubah dari tahun ke tahun.
dan mencapai perubahan signifikan pada tahun 2015. Setelah video timelapse Google Earth ini, saya akan menampilkan video timelapse dari hasil penelitian Bapak Khairul Umami dan kawan-kawan. Berikut adalah video timelapse dari hasil penelitian Bapak Umami dan kawan-kawan terhadap garis pantai Kecamatan Sayung, tempat di mana Desa Bedono berada, dari tahun 2006 sampai tahun 2016 yang dilihat melalui aplikasi Citra Landsat. Melalui penelitian Bapak Umami dan kawan-kawan dapat kita lihat bahwa garis pantai Desa Bedono terus berubah dari tahun ke tahun. Air laut semakin naik dan daratan semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh adanya abrasi yang terjadi di Desa Bedono. Nah, untuk penyebab abrasi di pantai di Desa Bedono ini terdapat beberapa penyebab, antara lain reklamasi di kawasan Pantai Marina dan Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang. Karena Kecamatan Sayung ini merupakan kecamatan yang dekat dengan Kabupaten Semarang dan dekat dengan Pantai Marina serta Pelabuhan Tanjung Emas. Nah, adanya reklamasi di kawasan Pantai Marina dan Pelabuhan Tanjung Emas ini diperkirakan menjadi penyebab terjadinya abrasi di pesisir Semarang bagian timur, seperti Kecamatan Genuk dan Semarang Timur. Bahkan hingga mencapai ke Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Kemudian penyebab yang kedua yaitu kenaikan muka air laut sekitar 7,74 sampai 7,8 mm per tahunnya. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu terjadinya land subsidence atau penurunan tanah yang mencapai 5,5 sampai 13 cm per tahun. Dan yang terakhir yaitu rusaknya ekosistem mangrove karena terhantam gelombang tinggi. Nah, akibat rusaknya mangrove ini, lahan di pesisir pantai ini tidak ada penahan sehingga akan lebih mudah tererosi. Kemudian untuk dampak abrasi pantai di Desa Bedono ini antara lain bangunan permukiman penduduk mengalami kerusakan akibat dihantam langsung oleh gelombang tinggi. Kemudian karena gelombangnya itu ke daratan sehingga menyebabkan terjadinya banjirop yang menggenangi permukiman penduduk. Seperti yang dapat dilihat pada gambar. Kemudian kerusakan lahan tambak sehingga tambak sering gagal produksi karena erosi atau abrasi. Penduduk juga kehilangan lahan tempat tinggal dan beraktivitas. Kemudian adanya kerusakan kendaraan dan alat-alat kerja. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, abrasi yang terjadi ini mengakibatkan 2 dusun di Desa Bedono hilang, yaitu Dusun Tambak Sari yang hilang pada tahun 1997 dan Dusun Rejosari yang hilang pada tahun 2004. Nah, warga yang tinggal di kedua dusun tersebut akhirnya direlokasi ke dusun lain yang masih di dalam Kecamatan Sayung. Kemudian dampak selanjutnya yaitu dampak terhadap geohidrologi di Desa Bedono. Di sini karena tanah di permukiman Desa Bedono ini sering tergenang air laut, menyebabkan air tanah memiliki salinitas yang tinggi. Kemudian, upaya yang telah dilakukan dalam menangani abrasi pantai dan banjir di Desa Bedono antara lain yaitu penanaman mangrove, kemudian masyarakat tidak menggunakan bom, racun, dan sejenisnya untuk mencari ikan, terus masyarakat juga tidak menggunakan sungai atau pantai sebagai tempat membuang limbah, baik limbah cair maupun padat, terutama limbah berbahaya. Kemudian masyarakat tidak menebang pohon mangrove, kemudian masyarakat dan pemerintah membangun bangunan penahan gelombang atau tanggul
Kemudian masyarakat juga membangun rumahnya menjadi rumah panggung atau meninggikan rumah untuk menghindari air masuk ke dalam rumah. Kemudian juga membuat saluran air, dan yang terakhir masyarakat pindah rumah atau mengungsi ke daerah lain. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi dalam presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.